Selesai berbicara, dia melihat arlojinya lagi, dan kemudian melihat ke kejauhan dengan cemas. Bab 6 Kamu pembohong. Kamu pembohong. Ketika dia melihat sosok Chen Ping muncul, Su Wenzong langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Chen Ping. Adik, kamu akhirnya sampai di sini, silakan masuk. Su Wenzong meraih tangan Chen Ping, dan akhirnya menghela nafas lega. Tuan Su, karena saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan datang. Chen Ping tahu bahwa Su Wenzong takut dia akan melepaskannya. Su Wenzong menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum. Adik, tolong. Su Wenzong menjaga postur tubuhnya sangat rendah, yang membuat para tamu yang datang ke hotel setelah orang melihatnya, mereka semua berspekulasi tentang Chen identitas Ping. Ketika Su Yuki melihat punggung Chen Ping tegak, tetapi ayahnya sangat rendah hati, dia langsung menjadi marah. Ada apa denganmu, nak? Ayahku telah menunggumu di pintu selama lebih dari setengah jam, dan ada apa? Lebih lanjut, lihat wajah ayahku. Wajahmu jelas semakin jelek. Tahukah kamu cara mengobati penyakit ini? Su Yuki memiliki pendapat yang mendalam tentang Chen Ping. Ketika Chen Ping mengendalikan kondisi Su Wenzong pada awalnya, Su Yuki terkejut, berpikir bahwa Chen Ping benar-benar ada 2 pukulan. Namun tak lama kemudian, wajah Su Wenzong yang semula kemerahan menjadi semakin jelek, yang membuat Su Yuki merasa bahwa Chen Ping adalah pembohong, mungkin seseorang yang menipu uang. Yuki, jangan main-main, cepat minta maaf. Wajah Su Wenzong menjadi dingin dan dia berteriak pada Su Yuki. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Lihat dia bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya. Dokter ajaib macam apa dia? Menurutku dia pembohong besar. Su Yuki menatap Chen Ping dengan dingin. Dia merasa bahwa Su Wenzong alasan mengapa saya tidak pergi ke dokter adalah karena Chen Ping. Melihat Su Yuki tidak patuh, wajah Su Wenzong memerah karena marah dan napasnya mulai menjadi cepat. Batuk. Su Wenzong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ayah. Su Yuki bergegas mendekat dan mendukung Su Wenzong. Su Wenzong batuk seteguk darah hitam, yang membuat Su Yuki sangat ketakutan hingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukkan oleh Su Wenzong, Chen Ping langsung mengernyit. Tampaknya luka Su Wenzong lebih serius dari yang dia kira. Chen Ping tidak tahu bagaimana Su Wenzong bisa selamat dari cedera yang begitu serius. Sampai sekarang, cepat bantu ayahmu ke kamar, kata Chen Ping kepada Su Yuki yang sudah panik. Tapi Su Yuki tertegun dan tidak bergerak, karena dia tidak terlalu mempercayai Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat Su Yuki tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, apakah kamu ingin menutup mata? Apakah kamu melihat ayahmu meninggal? Su Yuki dimarahi oleh Chen Ping, lalu mendukung Su Wenzong, dan masuk ke dalam sebuah kotak di hotel. Setelah memasuki kotak itu, Chen Ping memberi denyut nadi pada Su Wenzong, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Tepat ketika Chen Ping hendak untuk diberikan kepada Su Wenzong saat Wenzong sedang merawat, pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan seorang dokter berkacamata dan berjas putih masuk. Dokter Sun, ayolah, lihat ayahku, dia baru saja muntah darah. Setelah Su Yuki melihat pengunjung itu, dia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Coba saya lihat. Dokter Sun terkejut, dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir. Su Yuki mendorong Chen Ping ke samping, lalu mendukung Su Wenzong untuk menghadap Sun. Dokter berkata, Dokter Sun, penyakit ayah saya bergantung pada Anda harus menyelamatkannya. Saat ini, Su Wenzong hampir tidak sadarkan diri, dan napasnya menjadi sangat lemah. Jangan khawatir, Nona Su, saya akan melakukan yang terbaik, kata Dokter Sun, dan mulai merasakan denyut nadi Su Wenzong. Saat denyut nadi semakin lama, kerutan Dokter Sun menjadi semakin dalam. Su Yuki melihat penampilan Dokter Sun, wajahnya penuh kecemasan, dan dia tidak berani bersuara. Nona Su selalu mengalami sakit limpa dan paru-paru serta menderita penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus disembuhkan secara perlahan, namun seseorang secara paksa menstimulasi kekebalan Presiden Su. Meskipun tampaknya efektif untuk saat ini, tapi ini memperburuk kondisi Tuan Su. Saya khawatir Tuan Su dalam bahaya sekarang. Siapa yang merawat Tuan Su sebelum saya? Kata Dokter Sun dengan wajah serius. Ketika Su Yuki mendengarnya, dia langsung marah besar, dan menatap langsung ke arah Chen Ping yang baru saja merawat ayahnya. Memang benar apa yang dikatakan Dokter Sun saat itu adalah ayahnya. Situasinya sudah jauh lebih baik, tapi aku tidak menyangka hal ini akan menyakiti hati ayahku. Dasar pembohong, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Su Yuki berteriak pada Chen Ping, wajahnya penuh amarah. Jika bukan karena dia tidak bisa lepas dari mendukung Su Wenzong, Su Yuki mungkin sudah melakukan sesuatu pada Chen Ping. Kenapa kamu bilang aku pembohong? Apa yang aku bohongi kepada keluargamu? Jika bukan karena aku, ayahmu pasti sudah lama menjadi mayat. Itu sungguh tidak masuk akal. Chen Ping mendengus dingin, sangat menjijikkan bagi Su Yuki, seorang gadis yang membuka mulutnya dan menutup mulutnya akan berbohong. Bagaimana bisa ada kelembutan seorang gadis? Kamu, Su Yuki, aku tidak bisa marahlah, tapi aku tidak bisa berdebat dengan Chen Ping saat ini. Yang terpenting adalah menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu. Dokter Sun, tolong,
tolong pikirkan caranya secepatnya, tolong. Suyuki sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dr. Sun membuka kotak obat, mengeluarkan pil hitam darinya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Wenzong. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menaruhnya di mulut Su Wenzong. Huizong, Tianhai, Zhu. Titik akupuntur di area merah tertusuk. Anda tidak menyelamatkan orang dengan melakukan ini, Anda merugikan orang. Chen Ping melihat teknik akupuntur Dr. Sun dan mengambil waktu. Berkata. Dr. Sun mengerutkan kening, apa maksudmu? Apakah kamu menanyaiku? Apakah kamu tidak tahu cara melakukan akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak seperti pengobatan barat yang dapat dikuasai setelah 3 atau 5 tahun belajar. Pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur mungkin sulit untuk dimulai bahkan dalam 10 atau 8 tahun. Jika ingin menguasainya, mungkin butuh waktu puluhan tahun. Beberapa seseorang yang telah mempelajari akupuntur sepanjang hidupnya tidak akan berani mengatakan bahwa dia mahir. Tapi Chen Ping sepertinya dia baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia belajar akupuntur dari rahim ibunya, seberapa bagusnya? Dia menjadi. Bab 7 cobalah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak dibutuhkan di sini, keluar dari sini. Suyuki berteriak marah karena dia takut Chen Ping akan mempengaruhi perawatan Dr. Sun. Oke, kamu menyuruhku pergi. Aku akan duduk saja di koridor luar. Dalam 5 menit, kamu pasti akan memintaku untuk kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Chen Ping berjalan kembali, tidak ada yang memperhatikannya, dan Dr. Sun mulai melakukan akupuntur dengan hati-hati pada Su Wenzong, dan segera dia berkeringat banyak. Setelah jarum terakhir dimasukkan, Su Wenzong bangun perlahan dan perlahan membuka matanya. Ayahku sudah bangun, Dr. Sun, ayahku sudah bangun, bagus sekali. Melihat Su Wenzong bangun, Suyuki berteriak gembira, matanya berkaca-kaca. Dia sangat ketakutan sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat Su Wenzong sudah bangun, dia menghela nafas panjang, sebenarnya dia tidak yakin. Tetapi ketika Suyuki dan Dr. Sun menghela nafas lega, Su Wenzong, yang telah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat, ekspresinya sangat menyakitkan, dan dia berjuang satu sama lain, seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Ayah, Suyuki berteriak keras, memandang Dr. Sun dengan panik dan bertanya, Dr. Sun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung, melihat bingung, berkata, Aku tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang kamu tanyakan? Kamu seorang dokter? Suyuki cemas, dan menoleh ke teriak Dr. Sun. Pada saat ini, guncangan Su Wenzong menjadi semakin kecil, dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat mendeteksi pernapasannya. Kali ini, Dr. Sun bahkan lebih panik. Jika Su Wenzong merencanakan sesuatu, dia mungkin tidak akan bisa melupakannya. Ayah, jangan menakuti aku, jangan menakuti aku. Suyuki mulai menangis. Nona Su, ayo kita kirim Presiden Su ke rumah sakit, saya tidak bisa menahannya. Kata Dr. Sun dengan cemas. Alasan mengapa dia memilih untuk mengirim Su Wenzong ke rumah sakit saat ini tidak lebih dari untuk menghindari tanggung jawab. Su Wenzong meninggal di rumah sakit, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong selamatkan aku secepatnya. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, kamu juga tidak akan selamat. Suyuki telah kalah pikirannya saat ini dan berkata dengan kemarahan di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng dan tidak mudah berurusan dengan dokter kecil. Kali ini, Dr. Sun ketakutan, tetapi dia tidak punya pilihan. Ketika dia cemas, dia tiba-tiba teringat pada Chen Ping, dan Dr. Sun berkata dengan tergesa-gesa, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar di sana adalah sebuah cara, menurutku pemuda itu punya banyak trik. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Suyuki juga memikirkan Chen Ping, tetapi sekarang, Dr. Sun meremehkan Chen Ping, tetapi sekarang dia memujinya, hanya karena dia ingin Chen Ping datang dan membantunya. Selama Chen Ping memperlakukan Su Wenzong dengan tangannya sendiri, bahkan jika Su Wenzong meninggal, dia tidak akan dapat menemukan tanggung jawabnya, itu adalah tanggung jawab Chen Ping sendiri. Suyuki ragu-ragu, dan akhirnya meletakkan Su Wenzong di kursi, lalu bergegas keluar dari kamar pribadi. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Suyuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat Chen Ping belum pergi, Suyuki berlari dengan tergesa-gesa, tetapi baru saja hendak membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama Chen Ping. Tolong selamatkan ayahku. Suyuki memohon pada Chen Ping dengan ekspresi malu di wajahnya. Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Suyuki, tapi Suyuki tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping. Tadi dia berteriak pada Chen Ping, tapi sekarang dia datang untuk memohon pada Chen Ping. Kamu yakin aku bisa menyelamatkan ayahmu, dan aku bukan pembohong? Tanya Chen Ping. Suyuki tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjawab apa, karena Suyuki tidak sepenuhnya percaya pada Chen Ping saat ini, dia hanya punya pilihan selain memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Melihat Suyuki seperti itu,
Chen Ping tersenyum, dan tidak mempersulitnya, tapi bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Su Yuki buru-buru mengikutinya, sementara Dr. Sun berkeringat deras, berjalan dengan cemas di kamar pribadi. Melihat Chen Ping datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat. Tidak peduli apakah Chen Ping dapat menyembuhkan Su Wenzong atau tidak, selama Chen Ping mengambil tindakan, tanggung jawabnya sendiri akan terlepas. Adik, saya baru saja salah, tolong selamatkan Presiden Su secepatnya. Dr. Sun juga menurunkan statusnya dan memohon pada Chen Ping. Dibandingkan dengan kekayaan dan kehidupan Anda sendiri, mengucapkan beberapa kata manis bukanlah apa-apa. Chen Ping melirik Su Wenzong dan mendesah pelan, sepertinya saya hanya bisa mencobanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Dr. Sun dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Tidak. Ya, ada di dalam kotak medis. Dr. Sun dengan cepat mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Tidak cukup. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Dr. Sun tertegun, ada lebih dari 30 jarum perak dalam paket ini. Bukankah itu cukup? Dalam akupuntur normal, sudah sangat mengesankan bisa menggunakan lebih dari selusin jarum. Bahkan Zhou Jimin, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok yang dikenal sebagai dokter ajaib, hanya dapat menggunakan lebih dari 20 jarum. Lebih dari 30 jarum perak seharusnya cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak. Kata Chen Ping. Berapa? Tanya Dr. Sun hati-hati. 99, 81. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Dr. Sun terkejut dan membeku. Setelah beberapa saat, mata Dr. Sun menunjukkan sedikit kepanikan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan semua jarum perak dari kotak obat. Chen Ping mengambil jarum perak, meletakkan tubuh Su Wenzong di tanah, lalu melambaikan tangannya, jarum perak itu terus menusuk tubuh Su Wenzong. Dahi Chen Ping mulai mengeluarkan keringat dingin, seluruh tubuhnya tampak meronta, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menembus tubuh Su Wenzong, Chen Ping menghela nafas panjang, dan dia duduk di tanah seolah-olah dia pingsan. Selama periode ini, Su Yuki memperhatikan dengan gelisah, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya, tapi dia takut mengganggu Chen Ping. Namun saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat, mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Chen Ping sambil menjatuhkan diri. Tindakan tiba-tiba Dr. Sun mengejutkan Chen Ping dan Su Yuki. Bab 8. Jarum kebangkitan 9 putaran. Dr. Genius, terimalah saya sebagai murid. Dr. Sun bersujud kepada Chen Ping saat dia mengatakan itu. Chen Ping membuka mulutnya, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Su Yuki memandang Dr. Sun dengan kaget. Dr. Sun, ada apa denganmu? Ayahku masih bangun? Su Yuki tidak mengerti, ayahnya dia belum bangun, jadi mengapa Dr. Sun menyebut Chen Ping sebagai dokter ajaib? Nona Su tidak tahu apa-apa. Baru saja, Dr. Genius itu menggunakan jarum kebangkitan 9 putaran, yang bisa menyembuhkan bahkan orang mati, jadi Presiden Su akan baik-baik saja. Dr. Sun mengikuti Su Yuki untuk menjelaskan. Sangat kuat. Su Yingxia memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dr. Sun benar, maka Chen Ping ini benar-benar bisa disebut sebagai dokter ajaib. Aku tidak menyangka kamu mengetahui jarum kebangkitan 9 putaran. Chen Ping tersentak dan berkata dengan terkejut. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Chen Ping mempelajarinya dari kepala naga tua, dan dia tidak mengerti bagaimana Dr. Sun mengetahuinya. Dr. Genius, saya Sun Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Hong Cheng. Saya telah membaca tentang metode akupuntur ini di sebuah buku kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat dokter ajaib melakukan akupuntur hari ini. Dia juga meminta dokter ajaib untuk menerimaku sebagai muridnya. Dengan itu, Sun Song mulai bersujud kepada Chen Ping. Tingkah laku Sun Song membuat Chen Ping sedikit kewalahan pada saat itu, beberapa kali batuk terdengar, dan Su Wenzong terbangun. Ayah. Su Yuki tersadar, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Su Wenzong berdiri, tetapi ditangkap oleh Chen Ping. Nona Su, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari milik ayahmu tubuh. Chen Ping meraih tangan ramping Su Yuki, dan tangan itu lembut dan hangat, yang membuat hati Chen Ping gelisah, dan Su Yuki sepertinya merasakan suhu di tangan Chen Ping, wajahnya memerah dan berkata terima kasih. Chen Ping buru-buru melepaskan Su Yuki, menenangkan diri, melambaikan tangannya dengan ringan di depan Su Wenzong, dan koefisien dari 81 jarum perak tersedot ke telapak tangan Chen Ping. Oke. Chen Ping mengembalikan jarum perak itu kepada Sun Song, dan berkata kepada Su Yuki. Pada saat ini, Su Yuki tidak berani meragukan Chen Ping sedikit pun, dan setelah berterima kasih padanya, dia melangkah maju untuk membantu Su Wenzong berdiri, air mata hampir mengalir karena kegembiraan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Su Yuki bertanya sambil mendukung Su Wenzong. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Su Wenzong tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat Sun Song berlutut di tanah, dia penuh keraguan dan bertanya, apa yang terjadi? Su Yuki hanya bisa menggunakan 9 Chen Ping.
Putar jarum kebangkitan setelah berbicara tentang menyelamatkannya, Su Wenzong terkejut saat mendengarnya. Dia merasa Chen Ping dapat melihat gejala tubuhnya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka gejala itu begitu kuat sehingga bahkan Sun Song, wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, harus berlutut untuk memujanya. Adikku, ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan terbesar bagi keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku, Su, tidak akan pernah menolak jika aku bisa melakukannya. Su Wenzong berkata dengan penuh semangat. Tuan Su, Anda terlalu sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda telah melakukan perbuatan baik sejak lama. Ini juga merupakan berkah Anda. Chen Ping berkata dengan tenang, tetapi kemudian mengubah topik, meskipun saya menyelamatkan hidup Anda untuk sementara dengan jarum permajaan 9 putaran, jika penyakit Anda tidak disembuhkan, Anda tidak akan hidup paling lama lebih dari 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Su Wenzong berlutut di depan Chen Ping dan berkata, tolong selamatkan hidup saya, Tuan, saya bersedia menghabiskan seluruh hidup saya. Su Wenzong takut. Dia tidak lagi menyebut Chen Ping sebagai adik laki-lakinya tetapi mengganti namanya menjadi Tuan Chen Ping. Dia sangat takut Chen Ping tidak akan menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua miliknya kekayaan kepada Chen Ping. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Su Wenzong memiliki aset yang cukup banyak, dan sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Chen Ping. Saya khawatir siapapun yang melihatnya akan iri. Tuan, Su tidak harus seperti ini. Sejak aku bertemu denganmu, aku secara alami akan menyelamatkanmu, tapi aku masih membutuhkannya. Ada beberapa bahan obat langka, jadi kamu perlu menyiapkan bahan obatnya. Chen Ping tidak punya uang untuk membeli obat untuk Su Wenzong, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan kebanyakan orang benar-benar tidak memiliki semua persiapannya. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Su Wenzong mengangguk dengan cepat, lalu berkata kepada Su Yuki, Yuki, siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya. Chen Ping merasa tidak nyaman ketika Su Wenzong tiba-tiba mengganti namanya menjadi Tuan Chen, jadi dia berkata, Presiden Su, nama saya Chen Ping, Anda bisa memanggilnya dengan nama depannya saja. Bagaimana mungkin? Tuan Chen adalah penyelamatku, dan keluarga suku tidak akan pernah melupakannya. Melihat kekeras kepalaan Su Wenzong, Chen Ping tidak memaksa, tetapi menulis daftar obat lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Su Yuki. Presiden Su, sebagian besar daftar obat berisi bahan obat yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil adalah dipersiapkan untuk ibuku. Ibuku buta. Jika ingin sembuh, dia juga membutuhkan bahan obat. Chen Ping mengikuti Su Wenzong dengan jujur. Penyakit mata ibu Chen Ping, Tang Honying, disebabkan oleh terlalu lama menangis, sehingga dia kehilangan penglihatannya. Tidak sulit bagi Chen Ping untuk menyembuhkannya. Tetapi dengan kemampuannya saat ini, mungkin sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan, maka saya meminta keluarga Su untuk menyiapkannya bersama. Namun, ada dua hal yang membuat Chen Ping khawatir keluarga Su tidak dapat menemukannya. Kuas yang sudah lama digunakan memiliki spiritualitas. Atau sikat yang terbuat dari bulu hewan dengan spiritualitas juga dapat digunakan. Sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Cinnabar juga diperlukan. Meskipun cinnabar sangat umum sekarang, Chen Ping perlu menggunakan cinnabar terbuat dari daun kecil cendana merah atau cendana gunung tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Dengan sikat spiritual, Anda hanya perlu menyentuh mata Tang Honying beberapa kali pada saat itu, pada dasarnya Anda dapat melihat banyak hal di sana. Meski Chen Ping juga menuliskan dua hal ini di daftar, ia tidak menyangka keluarga Su akan menemukan kedua hal tersebut. Kedua hal ini adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Apalagi hanya mereka yang paham yang bisa membedakannya. Bab 9. Saya akan memberi Anda sebuah apartemen. Tuan Chen, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Su Wenzong berkata dengan cepat. Tuan Chen, untuk apa kuas dan cinnabar di daftar Anda? Kali ini, Su Yuki bertanya. Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar sepertinya bukan benda yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan kedua benda ini ada di mana-mana di jalanan. Yuki, karena Tuan Chen telah menuliskannya, itu masuk akal, jadi jangan terlalu banyak bicara. Su Wenzong memelototi Su Yuki dan berkata. Tidak masalah. Chen Ping tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tetapi keduanya bukan kuas dan cinnabar biasa, mereka membutuhkan kuas spiritual dan cinnabar. Spiritual? Su Yuki tercengang. Su Wenzong juga bingung, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang spiritual. Melihat keduanya kebingungan, Chen Ping menjelaskan, segala sesuatu di dunia ini lahir dan mati, dan segala sesuatu memiliki spiritualitas, bahkan benda mati yang dilihat dunia, seperti meja dan kursi di sini, memiliki spiritualitas. Bisa saja spiritual, tetapi membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Misalnya, kursi yang saya buat, jika saya duduk di kursi ini selama bertahun-tahun untuk berlatih, 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. Chen Ping takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka dengan cara yang sangat informal. Oh,
saya mengerti. Su Yuki tiba-tiba berteriak dengan takjub, makna Tuan Chen seperti acara TV, pohon di rumah gua abadi bisa menjadi spiritual setelah sekian lama, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Ki, jangan bicara omong kosong. Su Wenzong terdiam setelah mendengarkan penjelasan Su Yuki. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini, sudah berapa abad berlalu. Penjelasan Nona Su benar, itu maksudnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi setelah mengikuti naga tua itu selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Yang diwariskan naga tua kepadanya. Heart Jue adalah metode menumbuhkan keabadian. Selama Chen Ping menguasainya, dia akan benar-benar menjadi abadi. Su Wenzong tersenyum canggung. Tanpa diduga, Su Yuki benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika orang lain berbicara tentang spiritualitas, keabadian, Su Wenzong pasti akan mencibir, tetapi ketika Chen Ping mengatakannya, Su Wenzong sedikit terguncang. Chen Ping dan Su Wenzong sedang berbicara, bahkan tanpa melihat ke arah Sun Song yang sedang berlutut di tanah. Meskipun Sun Song tidak terlalu buruk dalam sifat manusia, juga sulit untuk mengambil tanggung jawab. Chen Ping tidak mau menerimanya. Terlebih lagi, Chen Ping tidak akan menerima murid begitu saja tanpa izin dari pemimpin lama. Setelah berbicara sekitar 10 beberapa menit kemudian, Chen Ping juga mengetahui bagaimana luka Su Wenzong. Ternyata ketika Su Wenzong masih muda, dia ditampar oleh pesaing bisnisnya. Karena tidak ada luka luar dan dia baik-baik saja setelah pemeriksaan, dia tidak mempedulikannya. Itu. Namun tak lama kemudian, Su Wenzong merasa kondisi tubuhnya semakin parah. Lemah dan sering kesulitan bernapas, ia telah meminum beberapa obat tonik untuk menunjangnya hingga saat ini. Namun, Su Wenzong takut keluarganya akan melakukannya. Khawatir, jadi dia merahasiakannya. Inilah sebabnya Su Yuki tidak tahu bahwa ayahnya mengidap penyakit tersembunyi. Chen Ping mendengar ini kemudian menjadi jelas bahwa orang yang melukai Su Wenzong pastilah seorang pejuang. Seorang pejuang yang telah mengembangkan batin kekuatan. Sepertinya dia akan membunuh Su Wenzong. Namun, Su Wenzong kaya dan mengandalkan tonik besar yang dia beli dengan banyak uang. Setelah bertahan sampai sekarang, jika Su Wenzong tidak bertemu dengannya, dia mungkin tidak selamat sama sekali. Tolong Tuan Chen, terimalah saya sebagai murid. Sun Song, yang sedang berlutut di tanah, berteriak lagi. Saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, yang membuat Sun Song sangat tidak nyaman. Chen Ping melirik Sun Song, bangunlah, saya tidak akan menerima murid, tetapi jika Anda tidak mengerti, saya dapat menunjukkan di mana. Chen Ping melihat bahwa Sun Song telah berlutut begitu lama, yang dianggap sebagai ketulusan, jadi dia setuju untuk memberinya bimbingan, tetapi Chen Ping tidak akan pernah menerimanya sebagai murid. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Sun Song sangat gembira. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Sun Song berdiri perlahan, namun kakinya mati rasa dan nyeri, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Sun Song, Chen Ping mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Sun Song, gejala nyeri dan mati rasa tersebut menghilang dalam sekejap. Yang mengejutkan Sun Song? Presiden Su, masih ada orang tua di rumah, saya akan kembali, dan Anda dapat menelepon saya ketika bahan obat sudah siap. Chen Ping berdiri perlahan dan berkata. Ibu Chen Ping masih di rumah sendirian, yang membuatnya sangat khawatir. Tuan Chen, saya ingin tahu di mana Anda tinggal sekarang? Su Wenzong bertanya, apa salahnya kamu tinggal di komunitas Xingfuli? Kata Chen Ping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oh, tidak apa-apa, saya hanya memiliki rumah yang menganggur dan tidak berguna, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Saya semoga bermanfaat bagi Tuan Chen, kata Su Wenzong sambil mengeluarkan kunci dari sakunya. Terima kasih, Tuan Su. Awalnya Chen Ping ingin menolak. Dia menemui dokter agar Su Wenzong tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia mengira orang tuanya tinggal di rumah jelek itu, dan akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan uang untuk membeli rumah, jadi dia setuju. Namun saat kunci diserahkan kepada Chen Ping tertegun. Ini adalah kunci area Villa Panlongwan. Bab 10 menghadiri pernikahan. Menghadiri pernikahan di distrik Villa Panlongwan, yang merupakan komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di dalam komunitas menyenangkan dan kualitas udara sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya atau bangsawan, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Orang biasa, apalagi hidup bermasyarakat, bahkan tidak mampu membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu berharga, kamu harus mengambilnya kembali. Chen Ping buru-buru ingin mengembalikan kuncinya. Tuan Chen, tolong jangan lalai. Bukankah hidupku layak untuk sebuah rumah? Su Wenzong tersenyum tipis. Ketika Su Wenzong mengatakan ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerimanya, dan Su Wenzong mengeluarkan kartu bank lain dan memberikannya kepada Chen Ping, dengan 10 juta di dalamnya. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa. Aku tidak mengelak, tapi dia juga aku hanya bisa memasukkan kartu bankku ke dalam sakuku. Saat Chen Ping hendak pergi, terdengar suara ledakan dari bawah, sangat keras. Chen Ping sedikit mengernyit.
Melihat Chen Ping mengerutkan kening, Su Wenzong segera memanggil manajer hotel. Apa yang terjadi? Berisik sekali. Su Wenzong bertanya, Tuan Su, Tuan Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini, dan pesta pernikahan diadakan di ruang perjamuan di lantai 2. Itu sebabnya sangat berisik. Manajer buru-buru mengikuti Su Wenzong untuk menjelaskan. Su Wenzong menyerah setelah mendengar ini. Lagi pula, hotelnya buka untuk bisnis. Ketika orang menikah, pasti akan menimbulkan keributan. Tuan Su, ambil milikmu meninggalkan. Chen Ping membungkukkan tangannya kepada Su Wenzong dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tepat setelah Chen Ping turun, dia bertemu dengan Xiao Lei yang sedang menggendong pengantinnya Geng Sanshan dan berjalan ke hotel. Setelah melihat Chen Ping, Xiao Lei tercengang. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke pernikahan kita. Apakah kamu ingin datang dan minum? Chen Ping menatap Xiao Lei dengan dingin, tidak berkata apa-apa, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Xiao Lei menghalangi jalan Chen Ping dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, lihat mantan pacarmu, bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Xiao Lei sengaja mencoba membuat Chen Ping terlihat malu. Saudara Lei, abaikan dia, waktunya telah tiba. Geng Sanshan, yang berada dalam pelukan Xiao Lei, bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping, dan berkata kepada Xiao Lei, Jiao Didi, Xiao Lei, jangan pedulikan sampah ini. Kamu tidak boleh kehilangan waktu. Kamu pergi dulu ke lobi dan aku akan membuang sampah ini. Jia Meili mendesak Xiao Lei, lalu menatap Chen Ping dan berkata, apakah kamu sudah selesai dengan orang ini? Kamu bahkan mengejarku ke hotel, dengan penampilanmu yang seperti katak, bisakah putriku menyukaimu? Jangan kencing dan memotret dirimu sendiri, keluar dari sini, jangan pernah berpikir untuk membuat masalah di sini. Kata-kata Jia Meili kasar dan menyayat hati. Semua kerabat dan teman di sekitarnya saling berbisik, menyaksikan Chen Ping terus tertawa. Saat ini, Chen Ping seperti badut, ditertawakan oleh semua orang. Akhir suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Chen Ping menahan amarah di hatinya, mendorong Xiao Lei yang menghalangi jalan, lalu keluar. Hentikan dia. Xiao Lei mengerutkan kening, hari ini kamu harus berpartisipasi meskipun kamu mau, dan kamu harus berpartisipasi meskipun kamu tidak mau. Aku akan membiarkanmu, seorang pecundang, melihat pacarmu menikah denganku dengan mata kepala sendiri. Begitu Xiao Lei berbicara, para pria botak itu orang-orang segera menghentikan Chen Ping. Mereka dipukuli di rumah Chen Ping, dan mereka masih kesal. Sekaranglah waktunya untuk membalas dendam pada Chen Ping. Melihat orang-orang botak menghalanginya dengan ganas, Chen Ping perlahan berbalik untuk melihat Xiao Lei. Apakah kamu yakin ingin aku menghadiri pernikahanmu? Ya, aku hanya ingin kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Aku ingin kamu untuk mengetahui bahwa jika kamu berani bertarunglah denganku, kamu tidak layak. Xiao Lei mencibir di wajahnya. Ya, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan diadakan. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mencegah pernikahanku terjadi. Xiao Lei tertawa. Dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Ping, tetapi untuk mencegah Chen Ping menimbulkan masalah dan mengganggu kesenangan semua orang, Xiao Lei menghadapinya. Kepala botak berkata, kepala botak, tolong bawa beberapa orang lagi dan ikuti Chen Ping dengan hati-hati. Jika dia berani kembali, segera tangkap dia. Jangan khawatir, Tuan Xiao, serahkan masalah ini padaku. Kepala botak itu mengangguk. Dia mengangguk, matanya sedikit lebih dingin, dia hanya ingin membalas dendam pada Chen Ping. Di aula pernikahan, Chen Ping menemukan sudut dan duduk. Orang-orang yang dapat menghadiri pernikahan keluarga Xiao adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka di Hongcheng. Orang biasa seperti Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, kemunculan Chen Ping menyebabkan banyak tamu di aula melirik dengan aneh. Rasanya tidak pantas jika adegan pernikahan mewah seperti itu tiba-tiba muncul dengan seorang pemuda biasa. Namun tak lama kemudian, identitas Chen Ping menyebar di antara banyak tamu kali ini, lebih banyak mata tertuju pada Chen Ping, sebagian besar dengan ejekan main-main, dan beberapa dengan simpati. Hanya saja Chen Ping tidak peduli dengan penampilan ini, dia duduk sendirian di sudut, makan buah-buahan kering di atas meja, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pria botak dan belasan orang berdiri di belakang Chen Ping dan menatap tajam. Selama Chen Ping berani melakukan gerakan apapun, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah ini Chen Ping? Kapan kamu keluar dari penjara? Terdengar suara mengejek. Chen Ping mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian menggairahkan dan riasan tebal berjalan menuju Chen Ping. Ada seorang pria muda menemaninya. Suara wanita tersebut sontak menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Awalnya mereka mengira Chen Ping adalah mantan pacar mempelai wanita yang datang menemui pacarnya untuk terakhir kali. Namun, mereka tidak menyangka kalau Chen Ping pernah dipenjara. Sekarang para tamu di sekitarnya semakin tertarik pada Chen Ping. Xiao Lei menyeringai, "Yah, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan diadakan." Setelah Chen Ping selesai berbicara,
dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula. Hahaha, saya ingin melihat bagaimana Anda membuat pernikahan saya menjadi mustahil. Xiao Lei tertawa, dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Ping, tetapi untuk mencegah Chen Ping menimbulkan masalah dan mengganggu keanggunan semua orang, Xiao Lei berkata kepada kepala botak, bawalah beberapa orang lagi, dan ikuti kepala botak itu dengan hati-hati. Chen Ping, jika dia berani kembali, segera tangkap dia. Jangan khawatir, Tuan Xiao, serahkan masalah ini padaku. Kepala botak itu mengangguk, matanya menjadi lebih dingin. Dia hanya ingin membalas dendam pada Chen Ping. Di aula pernikahan, Chen Ping menemukan sudut dan duduk. Mereka yang dapat menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Xiao adalah baik kaya atau mahal, mereka semua adalah orang-orang terkenal di Hongcheng. Orang biasa seperti Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu, kemunculan Chen Ping membuat banyak tamu di aula melirik dengan aneh. Tiba-tiba, dalam pernikahan yang begitu mewah adegan, seorang pria yang penuh dengan seorang pria muda biasa tampak agak tidak pada tempatnya. Namun tak lama kemudian, identitas Chen Ping menyebar di antara banyak tamu. Kali ini, lebih banyak mata memandang ke arah Chen Ping, sebagian besar dengan sarkasme menggoda dan beberapa dengan simpati. Hanya saja Chen Ping tidak peduli dengan tatapan ini, duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Kepala botak itu memimpin selusin orang, berdiri di belakang Chen Ping dari dekat. Perhatikan baik-baik, selama Chen Ping berani melakukan gerakan apapun, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah ini Chen Ping? Kapan Anda keluar dari penjara? Suara mengejek terdengar, Chen Ping mendongak, dan menemukan seorang wanita berpakaian menawan, dengan riasan tebal berjalan menuju Chen Ping, diikuti oleh seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Hanya mengira bahwa Chen Ping adalah mantan pacar pengantin wanita yang datang menemui pacarnya untuk terakhir kalinya, namun mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping pernah dipenjara. Kini para tamu di sekitarnya menjadi lebih tertarik pada Chen Ping. Bab 11 Balas Dendam Publik.